Pengukuran produktivitas primer digunakan untuk menilai seberapa efisien organisme autotrof menghasilkan materi organik melalui fotosintesis, yang nantinya akan menjadi dasar rantai makanan dalam ekosistem perairan. Organisme autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka tidak perlu mengandalkan makhluk hidup lain untuk mendapatkan nutrisi. Ada 3 metode pengukuran yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, metode pengukuran dengan botol gelap terang, lalu pengukuran klorofil A, dan juga penggunaan citra satelit. Metode botol gelap terang ini digunakan untuk mengukur nilai oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Pada botol terang, fitoplankton dapat melakukan fotosintesis dan respirasi secara bersamaan. Sedangkan dalam botol gelap, fitoplankton hanya dapat melakukan respirasi karena tidak ada cahaya untuk melakukan fotosintesis. Berikut adalah langkah-langkah dari metode botol terang dan botol gelap untuk pengukuran produktivitas primer. Yang pertama, persiapkan botol dengan menyiapkan 2 botol dengan bentuk dan volume yang sama. Yang kedua, dengan pengondisian botol, yaitu 1 botol dikondisikan agar kedap cahaya sebagai botol gelap, 1 botol lainnya dibiarkan tembus cahaya sebagai botol terang. Yang ketiga, yaitu masing-masing botol diisi air dari kedalaman yang sama. Selanjutnya adalah proses inkubasi, yaitu botol-botol tersebut diinkubasi selama kurang lebih 4 jam. Selanjutnya adalah tahap pengamatan. Setelah diinkubasi, amati perubahan konsentrasi oksigen di dalam botol. Setelah diamati, oksigen yang dihasilkan pada botol terang berasal dari proses fotosintesis, sedangkan pada botol gelap tidak ada proses fotosintesis. Langkah yang terakhir yaitu mengukur produktivitas primer, yaitu selisih jumlah oksigen di botol terang dan botol gelap digunakan untuk menghitung laju produktivitas primer. Metode klorofil A adalah teknik untuk mengukur konsentrasi klorofil A dalam air sebagai indikator penting untuk menilai biomasa fitoplankton dan produktivitas primer perairan yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan ekosistem perairan. Langkah-langkah pengukuran produktivitas primer pada klorofil A. Sebelum itu, persiapkan peralatan untuk mengambil sampel seperti botol sampel dan persiapkan alat-alat untuk analisis laboratorium. Yang pertama, sampel air sebanyak 1500 ml diambil dari lokasi penelitian untuk proses analisis. Sampel ini kemudian disaring menggunakan kertas saring wetman yang berguna untuk memisahkan fitoplankton dari komponen dalam air. Setelah proses penyaringan selesai, kertas saring yang sudah berisi fitoplankton tersebut diambil dengan hati-hati dan dibungkus menggunakan aluminium foil agar terlindung dari cahaya dan kontaminasi. Kemudian, kertas saring yang telah dibungkus tersebut ditambahkan 15 ml larutan aseton dengan konsentrasi 90%. Aseton ini berfungsi untuk mengekstrak pigmen klorofil A dari fitoplankton yang menempel pada kertas saring. Selanjutnya, sampel yang telah ditambahkan aseton lalu disimpan dalam refrigerator atau pendingin untuk menjaga stabilitas kandungan klorofil A serta menghindari penguapan aseton selama proses ekstraksi berlangsung. Selanjutnya, sampel dikeluarkan dari refrigerator dan diputar menggunakan alat centrifuge selama 10 menit. Proses sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan partikel padat dari larutan sehingga diperoleh ekstrak yang lebih jernih. Langkah yang terakhir yaitu ekstrak sampel dimasukkan ke dalam spektrofotometer, alat yang digunakan untuk mengukur kandungan klorofil A berdasarkan intensitas cahaya yang diserap oleh larutan. Hasil pengukuran ini akan memberikan informasi tentang konsentrasi klorofil A yang ada dalam sampel. Berdasarkan data konsentrasi klorofil A yang diperoleh dari citra satelit, kita dapat mengembangkan model untuk memperkirakan produktivitas primer secara tepat dan efisien. Produktivitas primer menggambarkan tingkat fotosintesis yang terjadi di perairan yang sangat penting dalam mendukung rantai makanan laut. Dengan teknologi satelit, kita bisa memantau perubahan produktivitas primer di perairan secara terus-menerus. Teknologi ini sangat efisien karena tidak perlu mengumpulkan data lapang secara manual dan mampu mencakup area yang luas secara berkala. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.